Selamat pagi pemirsa. Jagat kepemiluan dibuat kaget oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima. Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan KPU selaku tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 3 Maret 2023 dengan tema Sabotase Pemilu. Bersama saya Valentinus Reza. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Selamat pagi Bang Don, apa kabar? Selamat pagi Reza, baik. Baik. Tapi ini ada yang tidak baik ini, Bang Don ya. Mimpi apa kita semalam Bang Don? Tiba-tiba pagi-pagi ini kita mendengar bahwa ada keputusan begitu ya dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan sebuah hal yang memang bukan wewenangnya ini soal pemilu Bang Don. Iya memang seperti tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada keputusan gini, boom. Dan kita semua terkejut lalu menimbulkan prasangka-prasangka. Makanya respon media Indonesia hari ini cukup keras. Ya. Misalnya di judulnya itu pengkhianatan konstitusi. Ini mengutip sejumlah pakar hukum tata negara yang melihat bahwa keputusan itu betul-betul mengkhianati konstitusi karena pemilu itu kita itu harus sekali dalam 5 tahun. Ya. Tetapi kalau lihat seperti ini itu seolah-olah pemilu itu ditunda sampai Juli 2025. Ya. Kalau lihat keputusannya, dia tidak mengatakan ditunda, tetapi seluruh proses harus mulai lagi dari nol. Dan ketika proses itu mulai dari nol, itu butuh waktu 2 tahun, 4 bulan dan 7 hari. Ya. Kalau lihat begitu kan Juli 2025 baru melakukan pilpres sama pilek. Ini kan disebutkan putusan PN Jakpus ini mengindikasikan masih ada upaya sejumlah pihak menunda pemilu 2024. Padahal kan kita tahu Presiden Joko Widodo, pemerintah tegas begitu bahwa tidak ada penundaan pemilu. Kalau kita lebih insight, memang kan masih tetap ada pro kontra tentang apakah perlu penundaan atau tidak. Kan gitu ada kaitannya dengan gagasan apakah memperpanjang jabatan seorang presiden atau tidak. Tetapi sepanjang yang kita tahu dari statement yang terbuka dari Presiden Jokowi, dari Menko Polhukam Mahfud MD, seluruh proses on time, seluruh proses sesuai dengan schedule. Artinya pilpres maupun pilek itu akan berlangsung pada Februari 2024. Tetapi kenapa kemudian ini tiba-tiba ada keputusan seperti ini? Ini kan kemudian kita pikir ya mungkin juga akan ada orang bermain di luar itu kan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang bermain di luar itu. Tapi ini kan prasangka yang kita belum tahu buktinya. Tapi kalau begini artinya apakah memang masih ada celah Bang Don bahwa pemilu itu bisa ditunda? Ini kan seperti membuka kesempatan begitu ya bahwa pemilu bisa ditunda nih setelah ada keputusan dari Kalau melihat seluruh proses sedang berjalan dan sudah berjalan sebegitu jauh, mestinya tidak ada kesempatan itu untuk ditunda. Cuman kan kalau kita lihat, kan problemnya itu kan ketika orang terkejut, orang merasa ini bukan yurisdiksi hakim PN Jakarta Pusat untuk mengadili sengketa-sengketa pemilu. Sengketa pemilu itu sudah ada jalurnya sendiri begitu. Maka ketika ada keputusan seperti ini, mestinya kan prosesnya itu kan harus diuji dulu. Ketika sidang dimulai, hakim itu biasanya harus menguji dirinya. Apakah dia berwenang atau tidak. Melalui proses pra-peradilan atau melalui proses eksepsi persidangan awal begitu. Pertama, apakah dia berwenang karena kejadian di tempat dia gitu. Kedua, apakah karena dia punya hak menurut undang-undang atau kewenangan berdasarkan undang-undang. Kalau kita lihat berdasarkan undang-undang dia tidak punya kewenangan. Tetapi kenapa kemudian hakim tetap merasa dirinya punya kewenangan lalu kemudian mengadili perkara ini kan kemudian yang menimbulkan problem. Mengejutkan banyak orang, lalu kemudian menimbulkan prasangka, lalu kemudian orang banyak yang mengecam, apalagi para para pakar. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya soal kompetensi hakim tersebut ya Bang Don. Tapi kita beralih dulu ke headline yang kedua begitu. Di sini disebutkan bahwa Presiden ikut geram perilaku pamer kekayaan. Ini tentunya mengacu pada kasus Rafael Alun Trisambodo. Ini sebenarnya jika Presiden juga sangat marah seperti ini, lalu juga ada penindakan tegas dari Kementerian Keuangan terhadap bawahannya. Artinya memang Bang Don melihat sudah separah itukah kehidupan atau gaya hidup mewah para pejabat ini khususnya di Kemenku, Bang Don? Iya, memang agak aneh ya orang pamer kemewahannya. Tetapi di era sosial media seperti sekarang,
apa sih yang tidak bisa dilakukan. Jadi orang bisa foto kekayaannya, orang bisa memotret, kemudian menyebarkan itu, memotret gaya hidup dan seterusnya. Tetapi ini kan untuk pejabat publik, ini sesuatu yang tidak wajar. Ini sesuatu yang tidak proper. Kenapa? Mereka itu harus menjadi contoh tentang hidup sederhana. Di tengah-tengah misalnya rakyat yang sedang bermasalah, sedang lapar, dan banyak orang yang miskin gitu. Jadi kalau lihat seperti ini, memang sudah benar. Apalagi sumber kekayaannya dipertanyakan juga ya, betul. Bang Don. Dan Presiden kan mengatakan itu tidak wajar. Dan itu sudah, bahkan Presiden mengatakan tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tapi bea cukai, aparat kepolisian, dan penegak hukum. Kita lihat pamer itu di mana-mana gitu. Ya, ya. Banyak mungkin pengaruh flexing lewat sosial media, lalu kemudian orang merasa harus ikut seperti itu. Tapi kita nggak tahu. Tapi bagi keluarga besar, aparat pemerintah itu nggak proper. Jadi itu harus dilihat. Dan saya rasa ini sebuah kesempatan yang baik ketika kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya harus memeriksa semua aparat yang punya kewajiban melaporkan harta kekayaan di Departemen Keuangan, terutama karena selama ini kan orang bea cukai, lalu kemudian orang pajak itu kan remunerasinya itu kan istimewa dibanding yang lain sebetulnya. Jadi ini momen yang tepat ya bagi Ibu Sri Mulyani untuk bersih-bersih jajarannya, untuk bersih-bersih di Kementerian Keuangan ya Bang Don. Ini momen yang baik. Saya kira tidak cukup untuk mengatakan kita memeriksa akan begitu, tapi harus memperlihatkan tindakan konkret. Betul. Sekarang di luar sana sudah ada upaya memboikot, membayar pajak. Ya. Karena ternyata pajak yang saya bayar ternyata dipakai berfoya-foya oleh keluarga aparat Dijen Pajak. Kan kira-kira begitu. Ya. Ini saat untuk memperlihatkan bukti nyata bahwa ini serius, lalu kemudian diperiksa semuanya. Kalau tidak jujur, kalau kita lihat ada berita lain lagi satu di sini di KPK nih, KPK bilang kalau tidak jujur itu diberhentikan saja. Oke, ini kita bersambung ke headline yang ketiga ya. KPK minta pejabat tidak jujur isi LHKPN diberhentikan. Kenapa baru sekarang ini Bang Don? Ya karena ada faktanya seperti ini. Oke, karena baru viral ya. Karena baru ada momen viral. Mungkin juga ada dugaan bahwa begitu banyak orang. Makanya ada gagasan sebetulnya ketika orang pamer lalu kemudian memperlihatkan kekayaan, ini kesempatan untuk dilacak lebih jauh. Kalau memang itu diperoleh secara tidak wajar dan diperoleh secara ilegal, itu dirampas saja gitu. Makanya orang mulai berpikir ini saat yang tepat misalnya untuk mengajukan atau membahas undang-undang perampasan aset tindak pidana. Jadi dimiskinkan ini ya? Ya, semua tindakan kejahatan ekonomi kan ingin kaya raya dengan cara yang tidak wajar. Saya kira kalau mau supaya ada efek jerahnya, ya harus dimiskinkan. Ada kan cerita tentang bagaimana memiskinkan para koruptor, tapi juga memiskinkan para penyelundup, memiskinkan para illegal logging dan seterusnya. Kira-kira itulah tindak-tindak kejahatan ekonomi kan. Oke, jadi artinya LHKPN ini harus diperkuat ya Bang Don? Ya jangan basa-basi. Jangan basa-basi. Itu harus betul-betul serius. Harus benar-benar serius, harus benar-benar tegas begitu. Karena kan kalau kita berkaca dari kasus Rafael Alun Trisambodo ini ada Jeep Rubicon, ada Moge, Harley Davidson yang ternyata tidak terdaftar di LHKPN dan ini baru satu mungkin ini dari Rafael Alun. Belum kita bicara soal pejabat-pejabat lainnya. Ya, supaya memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap aparat pajak atau aparat pemerintah, harus ada action yang konkret tentang ini. Itu tidak cukup dengan statement. Harus ada tindakan konkret sehingga orang pembayar pajak seperti saya merasa saya ada gunanya membayar pajak karena ini untuk kepentingan saya dan untuk kepentingan publik, bukan untuk pejabat atau keluarga pejabat berfoya-foya gitu. Iya, apalagi juga harus ada perbaikan dari pelayanannya dan itu pelayanan, apalagi pajak ini sekarang coba maksimal. Ya. Reza tahu kita itu kemana-mana pajak, kita beli sesuatu kita dikenai pajak, kita pergi makan di situ ada kena pajak, kita jalan ada pajaknya, kita pakai mobil ada pajaknya, ada seterusnya. Sebetulnya kita itu banyak sekali pajak yang harus kita bayar. Betul. Kalau kita banyak berpajak lalu kemudian tiba-tiba kita melihat ada pejabat yang berfoya-foya seperti itu, keluarga pejabat maka seperti ya itu menimbulkan prasangka dan bahkan melukai hati orang yang membayar pajak. Betul. Kira-kira begitu. Termasuk kamu, termasuk saya, termasuk siapapun yang membayar pajak gitu. Ya. Sekecil apapun gitu. Oke, jangan sampai ini hanya awalnya saja, harus konsisten tentunya. Ya. Bagaimana Kementerian Keuangan akan melakukan bersih-bersih begitu ya kepada jajarannya agar bisa lebih baik lagi kinerjanya dan juga pelayanannya. Dan juga kita ke headline yang keempat ya. Headline berikutnya ini di mana Harun Masiku, ini DPO dari KPK, kabarnya ada di Malaysia, tapi ini belum dikonfirmasi juga oleh KPK. Tapi
Bang Don sendiri melihat bagaimana sih upaya dari KPK ini untuk memburu para DPO ini, termasuk Harun Masiku? Ya, ini sudah 3 tahun ya. Dan yang menarik dari berita ini, bagaimana Harun Masiku jadi marbot masjid di Malaysia. Ini unik. Jangan-jangan orang-orang yang melakukan misalnya tindak pidana korupsi begini merasa terlindungi di tempat-tempat yang dianggap lebih aman ya, lebih aman dan dianggap bersih, tempat orang beribadah gitu. Lalu bisa memanipulasi situasi ini dengan cara-cara seperti itu. Tetapi apapun ceritakan, KPK diuji betul untuk kemudian cepat mengembalikan atau menemukan Harun Masiku ini karena sudah lama. Jadi kalau tidak itu juga akan menggerus kepercayaan orang terhadap upaya KPK untuk memberantas korupsi gitu. Tapi sekali lagi modus dia bersembunyi itu yang menarik. Tentunya buron KPK ini tinggal 3 orang. Yang pertama adalah Kirana Kotama yang dicari sejak 2017. Kemudian ada Thanos siapa namanya? Paulus Thanos yang diketahui saat ini ada di Singapura. Tapi kalau kita bicara soal kinerja KPK sebenarnya juga cukup diapresiasi ya, Bang Don sejauh ini, karena kan terakhir Riki Hampagawak juga sempat diringkus, sudah diringkus di KPK. Artinya masih ada sejumlah DPO, tapi tentunya ini butuh usaha, harus bersabar lebih lanjut lagi ya, Bang Don. Sebuah lembaga survei memperlihatkan kinerja KPK diapresiasi. Katanya lumayan lah, itu bagus. Walaupun tentu belum memuaskan banyak pihak begitu. Karena untuk beberapa kasus untuk beberapa kasus juga tidak gitu. Jadi kalau kita lihat ya mungkin 50-50. Tetapi kan selalu ada beban harapan di pundak KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi ini secara lebih baik dan lebih cepat dan lebih maksimal pastinya. Dan KPK juga menyampaikan apresiasi kepada publik atas dukungan dan kepercayaan yang terus meningkat kepada KPK pada aspek penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan pemirsa, tentunya kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan tema utama kita, headline media Indonesia hari ini, pengkhianatan konstitusi. Tapi kita ikuti dulu informasi yang berikut ini. Sabotase pemilu. Jagat kepemiluan dibuat kaget oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Majelis Hakim yang diketuai T. Oyong dengan Hakim anggota H. Bakri dan Domingus Silaban mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Prima. Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan KPU RI selaku tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Kemudian melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Konsekuensinya, pelaksanaan pemungutan suara pemilu mundur ke Juli 2025. Saking mengagetkannya, bagi orang yang paham tata cara penyelesaian sengketa pemilu, kabar putusan itu membuat sempat terdiam. Otak perlu beberapa detik untuk mencerna. Itu bukan karena peliknya perkara, melainkan karena sulit percaya pengadilan negeri bisa sampai memutuskan perkara pemilu, apalagi menimbulkan konsekuensi jadwal pemilu mundur ke tahun berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 469 Ayat 2, apabila penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan PT UN, bukan pengadilan negeri. Bila ditarik ke payung hukum yang lebih tinggi, putusan PN Jakarta Pusat tersebut juga melanggar konstitusi. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilu terakhir pada 2019, maka penyelenggaraan selanjutnya harus dilaksanakan pada 2024. Para hakim yang memutus perkara Partai Prima jelas tidak menyadari betapa peliknya proses penentuan tanggal pemungutan suara di 2024 untuk pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan anggota DPD.
kemudian dilanjutkan dengan pilkada di tahun yang sama. Mahkamah Konstitusi sampai turut dilibatkan untuk memberikan penafsiran yang pasti tentang keserentakan pemilu yang dimulai pada pemilu 2024. Semua dilakukan agar pemilu digelar sesuai jadwal yang diamanatkan konstitusi dan undang-undang pemilu. Lalu, ujuk-ujuk Hakim Oyong dan kawan-kawan memutuskan tahapan pemilu yang sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 harus diulang dari awal. Situ waras, hah? Partai Prima ketika dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sempat menggugat KPU RI ke Bawaslu. Gugatan itu dikabulkan Bawaslu. Bersama 4 partai lainnya, Prima diberi kesempatan tambahan melengkapi dokumen administrasi untuk menjalani verifikasi ulang. Namun hasilnya, KPU menyatakan Prima kembali tidak memenuhi syarat. Bila tidak puas, Prima mestinya menggugat ke PT UN. Entah bagaimana gugatan itu bisa menyasar ke PN Jakpus. Yang lebih mengherankan, gugatan itu diproses lebih lanjut hingga sampai pada terbitnya putusan yang menyabotase pemilu 2024. Wajar bila kompetensi para hakim yang menangani perkara itu lantas dipertanyakan. Hakim sampai tidak paham undang-undang, apalagi konstitusi, patutkah terus menjabat? Lebih gila lagi jika ternyata ada unsur kesengajaan hakim menutup mata terhadap peraturan perundangan. Tidak bisa dimungkiri, putusan tersebut seirama dengan kehendak pihak-pihak yang selama ini menginginkan penundaan pemilu. Walau KPU telah menyatakan akan banding proses kepemiluan, kini dilanda ketidakpastian sehingga sangat mudah disusupi kepentingan sepihak. Perkara putusan yang gegabah itu kiranya perlu diusut tuntas dan pihak peradilan secepatnya mengoreksi. Jangan biarkan para penyabot pemilu terpuaskan. Ya pemirsa, itulah tadi editorial Media Indonesia Sabotase Pemilu. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi di editorial Media Indonesia pemirsa. Bang Don, tadi sempat kita lihat ya di editorial Media Indonesia, sabotase pemilu. Sabotase pemilu. Betul. Ini yang dikhawatirkan adalah lebih gila lagi jika ternyata ada unsur kesengajaan hakim menutup mata terhadap peraturan perundangan. Ini kan jadi publik bertanya-tanya nih soal kompetensi hakim juga, Bang Don. Ya, jadi kalau kita lihat respon publik atau terutama pakar terhadap putusan ini kan macam-macam. Tetapi rata-rata mengatakan hakim melampaui kewenangannya, dia tidak berwenang untuk mengadili. Kedua, ini putusan yang inkonstitusional. Ketiga, memang harus ditanya, ini hakimnya maunya apa gitu. Kok aneh gitu ya. Tetapi kan seluruh proses putusan hakim kan akan diuji oleh pengadilan di tingkat atasnya. Misalnya ini masih tadi ini belum inkrah karena masih KPU-nya kan banding. Kita tunggu di pengadilan tinggi. Lalu kemudian kalau di situ masih ada persoalan, kita tunggu di Mahkamah Agung dan seterusnya. Kalau kan ini kan proses yang kita ikuti. Tetapi betul, memang menimbulkan prasangka pada putusan ini karena putusan ini lahir pada masih munculnya pro kontra tentang penundaan pemilu. Kira-kira begitu. Memang harus dilihat seperti ini gitu, harus dikaji lebih dalam. Apalagi dalam eksepsinya ini menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas ya, Bang Don? Cuman dikatakan begitu dan itu kan terlalu gampang untuk mengatakan gugatannya itu eksepsinya itu kabur. Saya menduga bahwa eksepsi soal kewenangan seorang hakim, apakah dia berwenang untuk mengadili perkara ini, lalu dianggap kabur. Padahal untuk orang-orang seperti kita, untuk awam, ya memang itu selayaknya dipertanyakan dan dia tidak punya kompetensi untuk mengadili itu. Baik, Bang Don. Untuk membahas tema editorial hari ini kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Profesor Marwarar Siahaan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi, Prof. Marwarar. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, salam sehat, Prof. Sehat, alhamdulillah. Baik, Prof. Ini kan sebenarnya tingkat pengadilan negeri ini tidak bisa mengadili persoalan administrasi pemilu ya, Prof. Kenapa ini bisa terjadi, Prof? Kenapa bisa ada vonis bahwa pemilu akan ditunda ataupun tahapan pemilu harus dihentikan sementara?
Ini kalau hakimnya ngaco memang begitu, atau mungkin ada itikat buruk juga dengan sengaja, kemungkinan karena pemilihan umum itu diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai rezim hukum konstitusi pasal 22 itu, dan itu merupakan suatu wujud sistem ketatanegaraan yang demokratis untuk terbentuknya, tersalurnya suara rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan itu di dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi pemilu itu adalah suatu bentuk komposisi pemerintahan kita yang demokratis. Baik. Jadi rezimnya itu adalah rezim hukum konstitusi. Tetapi ketika ada permohonan atau gugatan di pengadilan negeri, mungkin di partai yang dalam pasal 13 ayat 5 pasal pertama, dia menggunakan rezim privat. Itu sudah macam kan rezim hukum privat, tetapi bisa menggeser hukum tertinggi yang ada di dalam undang-undang dasar. Keteliruan itu sangat Jadi memang fatal. tidak sesuai kewenangannya Oleh ya, karena Prof? Itu, putusan, ya. Ya, jadi memang ini tidak sesuai kewenangan hakim ya, Prof? Ya jelas itu adalah suatu kompetensi absolut daripada apa yang dikatakan kalau ada penundaan ketika ada kekacauan, itu bukan kompetensi absolut daripada pengadilan. Kalau ada kekacauan itu dalam katakanlah persoalan yang ada di bawah perselisihan pemilu di adil pemilu di MK, MK boleh menunda, tapi itu adalah di daerah-daerah di mana terjadi kekacauan itu. Juga di Tapi Prof. undang-undang Marwarar, pemilu dikatakan kalau ada kerusuhan, ya mungkin ada ditunda karena adanya bencana alam, dan itu kewenangan daripada pemilu KPU sendiri di daerah itu. Tetapi ketentuan terakhir di dalam undang-undang pemilu, kalau ada kerusuhan di mana terjadi di 40% wilayah provinsi atau 50% pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tidak bisa melakukan suara secara nasional, KPU hanya boleh mengusulkan kepada presiden untuk melakukan penyelenggaraan pemilu lanjutan. Jadi ini dibuat di dalam suatu permohonan atau Prof. Marwarar, berdasar rezim hukum privat sudah sangat keliru, dan ini harus ditegur oleh Mahkamah Agung ini sebagai pengawas tertinggi mereka. harus ditegur oleh MA. Baik, Prof. Marwarar. Prof. Marwarar, tapi apa iya hakimnya ini tidak mengerti sama sekali begitu soal hukum pemilu, tidak bisa membedakan antara perdata dengan urusan publik? Ini kita bicara soal PN Jakarta Pusat ya, Prof? Ya, kalau dari sudut sejarah hakim kalau ditempatkan di Jakarta Pusat, itu artinya sudah sangat selektif dan memang melalui tahap-tahap pengalaman di seluruh pengadilan Indonesia. Oleh karena itu, dari sisi apa yang dikatakan persyaratan itu, kita tentu tidak bisa lagi mengatakan mereka tidak mengetahui kompetensinya, apa yang kompetensi absolut dan kompetensi bahwa Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang mengatur sistem pemilu dan pemilu, tentu saja secara hierarkis menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap konstitusi secara hierarkis. Pastilah orang-orang yang baru belajar hukum tata negara juga sudah harus tahu. Tetapi kalau ada kecurigaan sama mereka ini beralasan. Bahkan kalau ini suatu kesengajaan, bisa juga kita lihat di dalam seluruh sistem KUHP kita, apakah ini bukan suatu upaya untuk makar mengubah sistem pemerintahan di luar sistem yang disebutkan konstitusi. Itu yang menjadi mencengangkan saya ini, bagaimana kontrol Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi terhadap situasi seperti ini. Baik, Prof. Artinya memang ada kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal ya dalam putusan ini. Fatal. Dan ini harus tegur hakimnya itu. Rezim hukum perdata dibikin atau dibuat sebagai dasar untuk menggeser rezim hukum konstitusi. Karena ini pasal 22E itu adalah hukum tertinggi dan dijabarkan dalam undang-undang pemilu. Bukan rezim perdata itu. Artinya juga ada kesalahan pemilu. Baik, Prof. Marwarar. Prof. Marwarar.
terakhir singkat saja Prof, apa sanksinya bagi hakim jika memang hakim sampai tidak paham undang-undang apalagi konstitusi, Prof? Ya tentu Mahkamah Agung mempunyai tahap-tahap seperti itu. Kalau saya sih dia dibebas tugaskan dan dijadikan hakim non palu saja misalnya di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung sebagai panitera pengganti saja begitu. Baik. Terima kasih atas pencerahannya dan juga keterangannya. Prof. Marwarar Siahaan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi setelah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali lagi di Editorial Media Indonesia, masih bersama dengan Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, tadi dikatakan oleh Prof. Marwarar Siahaan jelas ya bahwa ini kompetensi hakim ini dipertanyakan, Bang Don. Iya, kompetensi hakim sebetulnya tidak perlu ada pertanyaan. Mestinya sejak awal ketika dipersoalkan kompetensi dia untuk mengadili, mestinya sudah tahu ini tidak layak saya menyidangkan ini. Saya tidak layak memegang palu untuk menyidangkan ini karena ini bukan ranah privat, ini tata negara. Jadi dia harus bisa pisahkan begitu. Makanya tadi mungkin betul kata Prof. Marwarar, ya harus dicek. Harus diperiksa. Apakah ini ada kesengajaan, apakah ini kan nekat, ya harus diperiksa. Dan kalau hasil pemeriksaannya seperti apa gitu, tentu proses banding kan sudah akan jalan terus kan dan seterusnya. Ini lebih ke berani atau nekat ini hakim dalam kita tidak tahu, ini. makanya harus diperiksa. Lalu kalau tadi kan Prof. Marwarar kan mengatakan bila perlu kalau hasil pemeriksaannya ini sengaja, lalu nekat, bukan sekedar tidak tahu atau inosen gitu, dibebas tugaskan. Harus dibebas tugaskan. Jadi hakim non palu. Dan kalau hakim non palu jadi hakim tapi tidak berwenang untuk mengadili perkara. Memang perkara ini tidak mengundang awareness publik. Iya. Anda sendiri mungkin tidak menyangka ya bahwa tadi malam saja saya masih minta ke teman-teman di redaksi. Saya bilang mana sih gambar visual persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat ini? Saya mau tahu mukanya hakim yang namanya Teh Oyong gitu. Saya lihat di Google, oh ini mukanya. Tapi kan itu kan lihat di situ. Tapi apakah nama Oyong kan banyak juga. Apakah begini? Oh ternyata benar. Dan kalau lihat track record hakim ini juga pernah ditegur oleh MA, lalu kemudian ada beberapa perkara. Tapi kan kita tidak tahu persisnya seperti apa. Tapi dalam kasus ini memang harus betul-betul di follow up supaya kita lalu jangan sampai keputusan-keputusan macam ini bisa menimbulkan akibat-akibat konstitusional yang fatal dan itu besar. Semua orang juga harus tahu bahwa pemilu sudah jelas begitu. Tapi kemudian tiba-tiba ada keputusan seperti ini, ya mau dibilang main-main atau mau dibilang apa gitu, tapi karena masalah pemilu ini sensitif ya, sangat sensitif. Apalagi ketika ada pro kontra soal penundaan dan seterusnya. Yang tadi sudah Reza katakan, sebetulnya kalau lihat dari statement pemerintah atau dari Presiden Joko Widodo, itu sudah terlihat bahwa itu tidak ada pilihan kecuali jalanin pemilu ikut sesuai dengan jadwalnya. Baik, kita langsung terima penelpon yang pertama. Sudah ada Bion dari Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Mas Don dan Donet. Pagi Pak Bion. Salam sehat Pak Bion. Silakan Pak Bion komentarnya. Baik. Pagi Metro pagi. Jadi begini. Pertama adalah
yang perlu kita, ya, makasih. Pertama adalah yang perlu kita cermati tentang putusan majelis terhadap gugatan Partai Prima. Saya seorang lawyer, paham tentang bagaimana sih rasio residensi hakim terhadap putusan ini. Dalam konteks rasio residensi, pertimbangan hakim terhadap putusannya, apakah ini melampaui keputusan atau tidak, abuse of power. Dalam konteks hukum, pengadilan negeri, supaya kita satu persepsi dulu, supaya jangan kita berpersepsi berbeda-beda, supaya paham tentang kewenangan pengadilan terhadap apakah pengadilan negeri ini berwenang mengadili perkara ini. Ini perkara perdata biasa. Kompetensi absolut dalam hukum acara perdata diberikan ruang pengadilan negeri untuk menyidangkan perkara. Kompetensi absolutnya diberikan ruang. Tapi yang saya melihat sebagai seorang lawyer, ketika coba melakukan eksepsi KPU, nah ini saya bahasa pengacara KPU salah jadi suarakan ini. Yang dilakukan eksepsi KPU semestinya jangan kompetensi. Yang harus dieksepsi adalah legal standing dari Partai Prima, legal standing. Nah, legal standing ini apakah Partai Prima ini sudah menjadi partai politik atau belum? Ternyata fakta hukum menyatakan Partai Prima ini belum partai politik. Berarti dia tidak legal untuk melakukan gugatan terhadap apa yang dimohonkan dalam petitum Partai Prima. Itu satu. Lalu yang kedua, kita berbicara pada tataran hukum tata negara, keliru juga. Bicara pada tataran hukum kompetensi MK, keliru juga lagi kita. Nah, persoalannya kenapa? Kalau dia menggugat di PT UN, dia belum menjadi partai politik. Putusan KPU belum dikeluarkan tentang sahnya dia tidak sebagai partai politik. Berbicara dalam tataran administrasi. 2. Jadi soal 3. Legal standingnya yang dipertanyakan ya, Pak Bion. 3 terakhir dulu Bang Don. Baik, singkat saja Pak Bion. Ya, terakhir adalah sekarang ada upaya banding, sepakat kita. Coba sekarang kalau saya lawyer berbeda, karena saya akan melihat fakta hukum sekarang. Saya pertimbangkan di dalam fakta hukumnya. Nah, keliru dia akan melakukan putusan hakim, laporkan ke Komisi Judicial Review pelanggaran kode etik. Itu ruang daripada teman-teman lawyer untuk melakukan gugatan ke Komisi Judicial Review tentang pelanggaran kode etik hakim. Ini saya bicara sebagai kapasitas saya lawyer ini. Mungkin 3 poin itu dulu yang dianu. Oke. Baik, 3 poin itu sudah kami catat. Terima kasih Pak Bion dari Nusa Tenggara Barat atas komentarnya. Kita lanjut ke penelpon yang kedua. Sudah ada Pak Fernandes dari Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Fernandes, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi Metro TV. Baik, silakan Pak komentarnya. Pak Don, selamat pagi. Selamat pagi Pak Fernandes. Ya, kalau saya sudah kegiatan konstitusi ya terlalu jauh, tapi itu kalau sesuatu ini boleh berkaji. Namun ada satu hal yang perlu dikaji. Karena ini sangat mengganggu akibat pelaksanaan konstitusi. Ya. Maka perlu ada langkah cepat. Perlu harus ada langkah cepat. Materi gugatan itu harus segera dikaji. Ini peran Mahkamah Agung dengan Komisi Judisial. Ya. Apakah itu menjadi ruang kewenangan pengadilan atau bukan? Sehingga tidak menciptakan ketentuan yang memiliki akses luas, memiliki bias yang luas. Ya. Perlu ada langkah cepat. Perlu ada langkah cepat ya, Pak Fernandes. Dari pihak mana saja? Mahkamah Agung dengan Komisi Judisial. Sehingga tidak memiliki bias. Oke. Yang kedua, kita juga harus menghormati, ini kan soal citra lembaga hukum. Kita menghormati independensi daripada hakim. Tetapi kita tidak boleh beri ruang ke publik nanti. Kita perlu menghargai independensi hakim. Ya. Namun kita tidak boleh memberikan ruang ya, terlalu panjang ini menjadi opini yang nanti menjadi bisa menciptakan kekisruan karena terlalu banyak penafsiran.
Bahkan Ya. lembaga-lembaga yang berkompeten, itu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus segera cepat sebenarnya. Oke, Ya. baik agar ini tidak menjadi isu liar ya, Pak Fernandes. Kalau memang bahwa ini terjadi pelanggaran, bukan ranah kewenangan, hakim harus diberi sanksi. Tidak terjadi lagi. Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya Pak Fernandes dari Nusa Tenggara Timur. Kita ke penelpon yang ketiga atau penelpon terakhir. Sudah ada Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Bung Valentinus Reza dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Indra, silakan Bu Indra. Iya, inilah konon pemilu kita ini sudah berangsur menjadi sumber kuasa otoritarianisme modern, di mana di dalamnya ada kartelisasi politik dan ada korupsi sistemik dalam organ politik, lembaga negara dan partai. Nah, kita yang berwenang sendiri tidak bisa membedakan mana kewenangannya dan mana demokrasi. Iya, ini demokrasi yang dilakukan adalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Nah, sependek pengetahuan kami masyarakat kecil ini, kalau ada keputusan dari hakim yang merupakan aturan hukum, upayanya kan kalau tidak setuju itu banding. Tapi tadi Profesor Siahaan sendiri sudah mengatakan itu dilakukan oleh secara ngawur oleh orang-orang yang tidak cerdas. Nah, coba bayangkan bagaimana kami yang orang Bu Indra. yang tidak cerdas itu tentunya bagaimana pemilu ini nanti akan berjalan dengan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Kita tanggapi komentar ataupun reaksi dari para penelpon ini, Bang Don. Yang pertama dari Bion dari Nusa Tenggara Barat ya. Ini menyoroti seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu soal kewenangan pengadilan. Kompetensi hakim juga disoroti nih oleh Pak Bion. Jadi memang ya tidak jauh-jauh nih saat ini dari soal kompetensi hakim ya, Bang Don. Ya, kalau kita lihat semua orang akan melihat dengan mudah bahwa hakim itu tidak kompeten. Tapi kan dia tidak boleh menolak perkara. Sekali lagi dia tidak boleh menolak perkara. Tetapi ketika dia memperkarakan itu, mengurus perkara, dia mestinya tahu dulu kompetensinya atau yurisdiksinya. Dan kemudian berdasarkan eksepsi bahwa dia tidak kompeten, mestinya dia akan memutuskan tidak di sini perkara ini diadili, harus di ranah pengadilan yang lain. Ya, dan hakim harus tahu itu ya. Harus tahu. Harus tahu itu. Itu tadi seperti kata Pak Siahaan itu mahasiswa ketika mendapatkan pelajaran hukum acara perdata atau acara pidana, tahu sudah itu pelajaran pertamanya. Kira-kira pelajaran basic gitu. Pelajaran basic paling gitu. sederhana. Okay. Apakah hakim itu berwenang atau tidak, kompeten itu, apakah perkara ada di bawah yurisdiksi dia atau tidak gitu. Menarik juga tadi Pak Bion menyoroti soal legal standing dari Partai Prima itu sendiri. Pak Bion mengatakan bahwa sebenarnya Partai Prima ini tidak legal juga. Ya, itu debatable juga, debatable. Misalnya saya juga bisa bilang, tapi kan saya termasuk pihak yang dianggap tidak layak, tidak lolos. Jadi saya boleh mencari keadilan di mana, kira-kira gitu kan? Karena sudah terlanjur dia adalah orang partai yang juga ikut diverifikasi gitu. Jadi belum tahu. Dengan begitu kan status dia partai politik atau bukan kan belum jelas gitu. Tapi kembali lagi memang perdebatan hukum teknikal dan substansial itu akan sangat banyak begitu. Tapi ada hal yang begitu sederhana untuk dilihat sebetulnya soal kompetensi tadi. Kalau kompetensinya tidak ada tapi kemudian hakimnya tetap nekat, kan menimbulkan pertanyaan dan prasangka. Ini kalau you nekat, apa maunya sebetulnya? Ada apa? Di belakang ini ada siapa? Dan kenapa begitu you berani mengambil keputusan seperti ini? Karena ini dampak konstitusionalnya begitu besar. Itu tidak seringan seperti yang dipikirkan atau dia ngambil keputusan itu. Lalu kemudian kan ini kan biasanya kan menimbulkan multitafsir. Hukum itu tafsirnya banyak. Begitu. Bahkan sudah ada tafsir resmi, masih ada tafsir begitu beragam lagi di luar tafsir resmi. Yang kita harapkan sebetulnya kan putusan hakim ini tidak boleh merusak proses demokrasi. Demokrasi itu adalah hak rakyat. Hak Reza, hak saya, dan hak semua orang.
untuk ini. Tapi kemudian kalau itu misalnya dengan keputusan ini terpaksa harus ditunda dan seterusnya, itu sesuatu yang fatal begitu, dan itu mengganggu dan merusak hak demokrasi atau hak konstitusional setiap warga negara gitu. Ya. Kalau lihat proses lebih lanjut tentang itu. Lalu makanya selalu bagus catatan dari Pak Fernandes tadi itu untuk mengatakan itu harus cepat. Harus jadi cepat ya. Proses agar ini tidak berkembang jadi isu yang lebih liar lagi menjelang proses pemilu. Peradilannya atau pemeriksaannya di banding itu harus lebih cepat. Tentu ada waktu, kan itu kan harus 14 hari diajukan ke sana. Lalu kemudian dari situ cepat diputuskan, lalu kemudian ke Mahkamah Agung kalau misalnya Partai Prima dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, lalu kemudian dia masih. Tapi repot juga ya Bang kalau ada banyak putusan-putusan seperti ini ya Bang. Nah itu proses yang harus ditempuh. Itu proses yang harus ditempuh. Kalau pemilu tinggal tahun kita depan. Mau bilang repot, mau bilang tidak, tapi proses itu harus ditempuh. Cuman kan kita selalu berpikir hakim itu kan bukan bukan sebuah institusi yang steril gitu. Dia juga harus bisa mempertimbangkan dan melihat situasi di luar sini tentang kebutuhan publik untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya, tentu hak-hak demokrasi, hak pilih dan hak memilih gitu, ya harus bisa dilayani dengan lebih cepat. Ya, Itu yang kita butuhkan. Ya. Tentu juga harus betul-betul mengoreksi putusan yang sekarang secara awam saja orang mengatakan bahwa itu inkonstitusional, ini aneh, ini janggal gitu. Dan pengadilan di tingkat atasnya harus mengembalikan itu pada rel yang sebenarnya, yang seharusnya gitu. Ya oke. Jadi kalau kita bicara soal setelah munculnya vonis PN Jakpus ini terkait dengan menghentikan tahapan pemilu sementara 2 tahun, 4 bulan dan juga 7 hari ini, Bang Don, posisi pemerintah seharusnya seperti apa Bang Don? Ya pemerintah tidak bisa mencampuri seluruh proses peradilan, itu tidak boleh dicampuri karena pengadilan itu atau proses hukum itu adalah proses yang independen, mandiri, termasuk hakim. Dia harus mandiri, tidak bisa dicampuri. Ya, yang kita minta sekarang prosesnya ikuti saja lebih cepat. Oke. Tetapi sambil seperti yang kita katakan, kan KPU naik banding. Ya. Satu, kemudian KPU tetap jalankan tahapan-tahapan yang ada. Jangan sampai karena keputusan ini lalu kemudian menghentikan tahapan-tahapan, karena putusan ini belum inkrah, masih ada proses lebih lanjut. Yang kita butuhkan itu cepat. Gitu. Ya cepat karena tahapan pemilu juga sudah mulai sejak bulan Juni ya. Jadi kita harapkan segala proses ataupun banding ini bisa berjalan dengan cepat sehingga tidak mengganggu lebih jauh lagi terkait dengan tahapan pemilu yang akan berlangsung pada 2024 mendatang. Kita akan kembali dengan pembahasan masih bersama dengan Bang Don di sini di Editorial Media Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Editorial Media Indonesia, pemirsa masih bersama dengan Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, walaupun KPU juga telah menyatakan akan banding ya Bang Don, tapi kan proses kepemiluan ini seperti dilanda ketidakpastian begitu. Ini kan bisa menjadi celah, bisa menjadi peluang begitu ya untuk disusupi kepentingan-kepentingan berbagai pihak begitu ataupun sepihak. Ini bagaimana Bang Don melihat ini? Ya sekarang ini kebutuhan kita itu adalah kepastian. Makanya tadi kan diminta untuk lebih cepat. Ya. Yang kedua, saya rasa saya setuju dengan seruan KIP ya kepada KPU untuk tetap melaksanakan tahapan pemilu 2024 sebagaimana yang sudah diatur gitu. Kemudian kepada Bawaslu diminta untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu seperti biasa lah. Ya. Lalu kemudian kepada pemerintah dan DPR untuk mengawal tahapan pemilu 2024 seperti yang sudah ditentukan. Diminta kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih di seluruh Indonesia dan berbagai negara untuk tetap fokus pada agenda tahapan pemilu. Jadi kalau kita lihat orang tetap butuh kepastian dan itu segera dipercepat. Jika hakimnya yang melakukan memperlihatkan atau terbukti dalam proses pemeriksaan, kalau diperiksa ada pelanggaran kode etik ya memang harus ditindak begitu. Ini sangat mengganggu walaupun ya semua orang tidak aware dengan keputusan seperti ini sebelumnya. Iya. Ini begitu. Karena apalagi sikap pemerintah sebelumnya kan sangat tegas, tidak ada penundaan pemilu ya. Jadi perlu ada kepastian dan segera mungkin gitu. Yang jelas putusan PN Jakpus ini kan soal penundaan pemilu bisa menjadi ruang politik begitu, Bang Don, untuk menciptakan ketidakstabilan demokrasi, Bang Don. Ya itu kan yang dikhawatirkan. Ini menjadi legitimasi untuk mereka yang setuju dengan penundaan, lalu kemudian menjadi pro kontra, menjadi berhadapan dengan mereka yang tidak setuju dengan penundaan. Apapun ceritanya, ini kan bisa menimbulkan problem-problem sosial di bawah. Kemudian problem-problem politik di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Jadi keputusan ini betul-betul
mengejutkan semua orang dan itu terasa mengganggu. Kita juga merasa bahwa ini mengganggu karena itu editorial hari ini mengatakan ini sabotase pemilu gitu. Dan itu kalau itu betul ada sabotase pemilu, Ada invisible hand nih, jangan-jangan Bang Don ya? apakah ada invisible hand atau tidak. Tapi kalau ini terasa sebagai sebuah sabotase pemilu, ya sebetulnya ini mestinya mengendorse sebuah desakan bahwa ini perlu diperiksa lebih lanjut. Ada periksa terhadap putusan sesuai dengan prosedur melalui proses pengadilan yang lebih tinggi, tapi juga ada proses jangan-jangan ada pelanggaran kode etik di dalamnya, jangan-jangan ada persoalan-persoalan crime yang ikut terlibat di dalamnya untuk kemudian membuat ini semua jelas, gitu loh. Apa, Reza? Oke, baik. Tadi kita juga sempat berbincang ya dengan mantan hakim MK, Profesor Marwarar Sihaan, yang mengatakan bahwa biasanya itu pemilu ditunda karena ada bencana alam, Betul. ada gangguan keamanan. Tapi ini karena masalah administrasi sebuah partai begitu, Partai Prima. Ini PN Jakpus memutuskan penundaan pemilu. Ini artinya kan apa yang salah di sini Bang Don dan apa yang perlu dievaluasi? Ini yang kita anggap aneh salah satunya kan bahwa yang punya problem Partai Prima, tapi itu seolah-olah ini menjadi problem negara sebesar Indonesia ini. Kan itu kan nggak bisa. Kalau problem Partai Prima, ya udah selesaikan Partai Primanya. Toh kalau kita lihat seluruh prosesnya, dulu ketika verifikasi administratif ya, tidak lolos. Ini baru administratif loh, belum verifikasi faktual. Gitu. Lalu kemudian diajukan sekali lagi, diperiksa lagi, tidak lolos gitu. Bagaimana bisa gitu karena sebuah proses peradilan seperti ini, lalu kemudian membuat seluruh Indonesia menanggung akibatnya, merasakan dampaknya. Ini kan hal-hal yang dianggap tidak fair gitu. Mestinya bisa dilokalisir, entah bagaimanalah caranya kan. Tetapi ya jangan sampai kemudian menimbulkan kita akan lihat yang dan kita akan pantau terus ya, betul. agar tidak ada hal-hal yang mengagetkan lagi seperti ini ke depannya. Kita tunggu seperti apa proses ini lebih lanjut. Baik, terima kasih Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Salamun sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sama-sama, Reza. Pemirsa, walau KPU telah menyatakan akan banding, proses kepemiluan kini memang dilanda ketidakpastian sehingga sangat mudah disusupi kepentingan sepihak. Perkara putusan yang gegabah itu kiranya perlu diusut tuntas dan pihak peradilan secepatnya mengoreksi. Saya Valentinus Reza undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.